Namaku Daniel. Aku seorang pengusaha muda yang sukses. Aku hampir memiliki segalanya di usiaku yang sangat muda. Semua aku peroleh berkat kerja keras dan kegigihanku. Aku juga memiliki seorang istri yang cantik yang kunikahi beberapa tahun yang lalu. Namanya Maria, adik kelasku saat kuliah dulu. Tak mudah bagiku untuk mendapatkan hatinya kala itu, karena dia adalah cewek idola di kampusku, yang tentu saja sainganku sangat banyak saat itu. Tapi bukan Daniel namanya kalau tak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Aku masih ingat bagaimana pesta pernikahan kami dibuat. Aku menyewa sebuah hotel yang mewah di kotaku dan mengadakan acara pesta di sana. Undangan yang hadir mulai dari rekanku sesama pengusaha sampai para pejabat pemerintahan serta orang-orang terpandang yang dekat denganku. Kala itu semua yang hadir bercak kagum dengan mewahnya pesta pernikahanku. Wajar saja, karena aku mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membiayai acara itu. Seperti halnya pengantin baru, kami juga melewati masa bulan madu yang indah. Maria adalah wanita yang penuh kelembutan, selalu tersenyum, selalu setia mendampingiku. Aku merasa sangat beruntung bisa memilikinya. Dari luar, orang mungkin iri dengan kehidupanku. Tapi, kalau kalian tahu, di balik semua itu, hidupku ternyata kosong. Hari-hari setelah pernikahanku, kulewati dengan rutinitasku seperti biasanya. Berangkat ke kantor di pagi hari dan kembali ke rumah setelah semua pekerjaanku beres. Tak jarang aku harus pulang sampai larut malam karena harus memimpin meeting di kantorku. Aku sama sekali tidak sadar kalau aku sudah tenggelam di dalam ambisiku. Sementara Maria menungguku dengan sabar. Ia menyiapkan makan malam, tapi seringkali aku tidak menyentuhnya. Ia mencoba bercerita tentang kesehariannya, tapi aku lebih sibuk dengan ponselku, dengan urusan bisnis yang tidak ada habisnya. Perlahan, rumah tangga kami menjadi dingin. Aku jarang tersenyum padanya. Kalau aku marah di kantor, kemarahan itu kubawa pulang. Maria sering menjadi sasaran bentakan tanpa alasan. Dan seakan itu belum cukup, bisnisku tiba-tiba goyah. Investasi gagal, rekan kerja mengkhianati, hutang menumpuk. Aku terpaksa melepas beberapa aset yang kumiliki untuk menutupi kerugian perusahaanku. Dan itu sangat membuatku frustasi. Dari pria yang tampak berwibawa, aku berubah jadi pria pemarah, penuh stres, dan tak pernah puas. Suatu malam, aku pulang dalam keadaan mabuk.
Maria mencoba menegur dengan lembut. "Mas, kamu terlalu sering begini. Aku khawatir," ujarnya. Belum sempat ia selesai bicara, aku membentaknya keras. "Sudahlah Maria, jangan ikut campur urusanku. Kamu cuma istri, tugasmu diam dan ikuti aku." Aku lihat air matanya jatuh malam itu. Tapi ia tidak membalas kata-kataku. Ia hanya masuk kamar, menutup pintu pelan, lalu berdoa dengan suara lirih. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi hatiku tahu, aku telah menyakiti orang yang paling setia mendampingiku. Hari-hari berikutnya, aku mulai curiga. Maria terlihat sering membaca buku diam-diam. Kadang ia mengunci kamar, kadang ia menutup buku ketika aku masuk. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Buku itu, Al-Quran terjemahan. Aku langsung menyeret Maria ke ruang tamu malam itu. "Maria, apa-apaan ini?" bentakku sambil menunjuk buku itu. Ia terkejut. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tenang. "Mas, maafkan aku. Aku sedang belajar Islam." Jawabannya benar-benar membuat aku merasa dikhianati. "Apa? Jadi selama ini kamu berkhianat padaku? Kamu belajar agama lain di belakangku? Kamu ini istri macam apa? Istri durhaka," ujarku. Maria menangis, tapi tetap berkata lembut, "Mas, aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Aku hanya ingin mencari kedamaian yang selama ini tidak aku temukan." Malam itu aku begitu marah. Rasanya aku ingin mengusirnya. Tapi entah kenapa aku tidak sanggup. Sejak hari itu aku menjauhinya. Aku jarang bicara karena aku menganggapnya durhaka. Tapi justru dari sinilah hatiku mulai terusik. Aku perhatikan sesuatu yang aneh sejak Maria belajar Islam. Sikapnya semakin berubah. Ia lebih sabar. Ia tidak pernah membalas bentakan dengan marahku. Ia tetap menyiapkan makananku, tetap mengingatkanku dengan lembut. Bahkan semakin rajin berdoa. Aku teringat suatu malam ketika aku pulang dalam keadaan lelah. Aku melihatnya berdoa dengan suara lirih, meneteskan air mata. "Ya Allah, ampunilah suamiku, lembutkan hatinya, tunjukkan ia jalan-Mu." Aku terdiam di balik pintu. Hati yang selama ini keras tiba-tiba bergetar.
Beberapa hari kemudian, aku mulai penasaran. Apa yang membuat Maria begitu kuat? Apa yang membuatnya begitu sabar, meski aku memperlakukannya dengan buruk? Diam-diam, aku mulai membuka buku yang ia baca. Aku membaca terjemahan Al-Quran ini, dan aku menemukan sebuah ayat yang membuatku terpaku. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapat ketenangan darinya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Aku termenung. Selama ini, akulah yang merusak ketenangan itu. Akulah yang membuat rumah tanggaku hancur. Maria melihatku membaca. Aku kira ia akan takut, tapi ia tersenyum sambil berkata, "Mas, jika kamu ingin tahu lebih banyak, aku bisa temani." Aku menatapnya. Ada kehangatan di matanya yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Malam itu aku berkata lirih, "Mungkin aku ingin tahu lebih banyak, Maria. Maukah kau menuntunku?" Air matanya langsung jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu air mata bahagia. Kami pun mulai belajar bersama. Ia mengajakku mendengar ceramah, membaca kisah para nabi, mengenal Rasulullah. Semakin aku belajar, semakin aku merasa dekat dengan kebenaran. Hingga suatu hari, aku memberanikan diri mendatangi seorang ustaz. Aku menceritakan kegelisahanku padanya. Sang ustadz berkata, "Jika hatimu sudah yakin, jangan tunda lagi. Ucapkanlah syahadat dengan tulus." Hatiku bergetar. Maria menggenggam tanganku. Dengan suara yang bergetar, aku mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tangis kami pecah malam itu. Aku menangis seperti anak kecil, memeluk Maria erat-erat. "Maafkan aku. Selama ini aku menyebutmu istri yang durhaka. Ternyata kamulah yang membawaku ke jalan surga." Beberapa bulan kemudian, kami berangkat umroh. Saat berdiri di depan Ka'bah, aku menatap Maria, lalu menengadahkan tangan sambil menangis jadi-jadinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasakan kedamaian yang sesungguhnya.
Dari sanalah aku sadar Allah menuntunku lewat orang yang dulu kuanggap durhaka, istriku, Maria. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga kita bisa berbagi hikmah.